Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat yang beriman, di kesempatan kali ini kita akan mengisahkan yaitu suatu kisah. Inilah perang terakhirnya Rasulullah SAW bersama para sahabatnya. Dan ketika mereka ingin mendatangi ke tempat perang, mereka melalui perkampungan Samud, ya. Maka disuruhlah para sahabat cepat-cepat melintasi perkampungan tersebut. Simak kisahnya, jangan di-skip supaya tidak gagal paham dan supaya menjadi bertambahnya iman kita. Inilah kisahnya. Kisah perjalanan ke Tabuk melewati perkampungan kaum Samud. Perang Tabuk adalah perang yang sangat masyhur. Inilah perang terakhir yang dipimpin oleh baginda Rasulullah SAW. Suatu ketika sampailah berita kepada baginda Nabi SAW bahwa Raja Romawi akan menyerang Madinah Munawwarah dengan bala tentara yang besar melalui Sam. Menyongsong berita itu, pada hari Kamis tanggal 5 bulan Rajab tahun ke-9 Hijriah, beliau berangkat dari Madinah untuk menghadapi mereka. Ketika itu cuaca sangat panas dan jumlah musuh pun sangat besar. Baginda Nabi SAW mengumumkan kepada pasukan muslimin secara terang-terangan bahwa mereka akan berangkat untuk menghadapi Raja Romawi. Hal ini dimaksudkan agar pasukan muslimin mempersiapkan diri sebaik mungkin. Dan juga pada saat itu beliau sendiri secara langsung menggalakkan infak kepada kaum muslimin. Dalam perang inilah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengorbankan seluruh hartanya. Sehingga ketika baginda Nabi SAW bertanya padanya, "Apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu?" Ia menjawab, "Ku tinggalkan Allah dan Rasulnya untuk mereka." Sayyidina Umar radhiyallahu anhu juga mengorbankan separuh hartanya yang kisahnya tertulis dalam bab ke-6 kisah keempat. Sedangkan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu menyiapkan perlengkapan perang untuk sepertiga pasukan. Demikian pula setiap sahabat yang lain menginfakkan harta menurut kemampuan mereka masing-masing. Padahal masa itu kebanyakan para sahabat radhiyallahu anhu sedang mengalami kesempitan, sehingga 10 orang sahabat harus bergantian mengendarai seekor unta. Oleh sebab itu, perang ini pun disebut sebagai Jaisul Usroh atau pasukan kesulitan. Memang perang ini penuh kesulitan. Jarak yang ditempuh sangat jauh dan musim yang sangat panas. Di samping itu, buah-buahan kurma di Madinah sudah masak dan siap dipanen. Padahal kehidupan penduduk Madinah tergantung pada kurma. Inilah kesempatan mereka mengumpulkan rezeki untuk 1 tahun. Keadaan itu menjadi ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin. Di satu sisi, rasa takwa kepada Allah SWT dan perintah baginda Nabi SAW tidak mungkin mereka abaikan. Di sisi lain, berbagai kesulitan yang menghadang, khususnya kebun yang telah mereka usahakan selama setahun. Sungguh satu hal yang sulit meninggalkannya tanpa ada yang mengurus, padahal sudah siap panen. Namun karena ketakwaan mereka kepada Allah SWT mengalahkan segalanya, mereka segera menyambut seruan baginda Muhammad SAW. Sehingga yang tinggal di Madinah hanyalah kaum munafik, orang-orang ujur, wanita dan anak-anak. Ada sebagian sahabat yang tidak dapat meninggalkan Madinah karena tidak ada kendaraan yang dapat ditunggangi. Mereka menangis menyesal keadaannya. Mengenai kejadian tersebut turunlah ayat Al-Quran, "Tawallaw
a'yunuhum tafidu minad-dum ihajanan alla yajidu ma yunfikun. Mereka kembali sedangkan mata mereka bercucuran karena sedih, tidak memiliki apa yang dapat mereka infakkan. Dalam surah At-Taubah 92. Seluruh sahabat radhiyallahu anhum yang tidak ada ujur menyertai peperangan tersebut, kecuali 3 orang sahabat. Kisah mereka ada dikisahkan di kitab ini ya. Di tengah perjalanan mereka melewati perkampungan kaum Samud, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menutupi wajah beliau yang penuh nur dengan ujung kain baju sambil mempercepat untanya dan memberi perintah kepada para sahabat radhiyallahu anhum, kalian harus segera melewati kampung orang-orang jolim ini. Dengan menangis dan takut, jangan-jangan ajab yang menimpa mereka akan menimpa kalian. Dari kitab Islam Khamis. Faedah: meskipun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah SWT, beliau tetap merasa takut ketika melewati tempat orang-orang yang pernah diajab oleh Allah SWT. Begitu pula beliau menyuruh para sahabatnya untuk segera lewat sambil menangis, khawatir ajab tersebut menimpa mereka. Para sahabat pun walau dalam keadaan sangat sulit tetap menunjukkan kesetiaannya. Sebaliknya, kita malah menjadikan kawasan yang terkena gempa bumi atau bencana sebagai tempat wisata dan bersenang-senang untuk melihat tempat reruntuhan. Jangankan kita menangis, berpikir untuk menangis pun tidak terlintas dalam hati. Alhamdulillah, hadirin yang mulia, teman-temanku yang beriman, semoga kisah yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadi asbab hidayah kita semua dan menjadi asbab pertolongan Allah SWT untuk kita di dunia maupun akhirat bersama keluarga kita. Amin amin rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.